Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 4 ayat 31, firman Tuhan menyatakan, "Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah." Sahabat semua, setelah peristiwa di jalan menuju Mesir, Allah menugaskan Harun, saudara Musa, untuk menemui Musa di gunung Tuhan. Harun dipilih untuk mendukung Musa dalam menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Ketika Musa dan Harun kembali ke Mesir, mereka menghadapi tugas yang begitu besar untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ayat 29 hingga 31 mencatatkan reaksi orang Israel ketika Musa dan Harun datang kepada mereka. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Hati mereka tergerak bukan hanya karena mujizat atau kata-kata Musa, tetapi karena penyertaan Allah jelas terlihat melalui kepimpinan Musa dan juga Harun. Kepercayaan mereka adalah respons rohani terhadap ketaatan dan keberanian Musa yang bersandar kepada Tuhan. Kisah ini mengajarkan beberapa prinsip rohani yang penting. Pertama, Tuhan mengirimkan bantuan yang tepat pada waktu yang tepat. Allah tidak membiarkan Musa menghadapi panggilan besar sendirian. Dia mengirimkan Harun sebagai teman sekerjanya, sebagai penolong dan pendukung. Dalam kehidupan rohani kita, Allah juga menyediakan sahabat, mentor atau orang percaya yang boleh meneguhkan kita dalam pelayanan. Kita tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Allah selalu menempatkan orang yang tepat di sisi kita pada waktu yang tepat. Yang kedua, ketaatan akan menghasilkan kepercayaan dan kesaksian. Orang Israel percaya kepada Tuhan ketika melihat Musa dan Harun taat pada perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita bukan hanya berimpak kepada diri sendiri, tetapi juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Hidup yang bersandar kepada Allah menarik orang untuk percaya kepadanya. Yang ketiga, kepercayaan tumbuh dari penyertaan Allah yang nyata. Kepercayaan orang Israel bukan hanya sekadar kata-kata. Mereka melihat bukti nyata penyertaan Allah melalui tanda-tanda dan kepimpinan Musa. Dalam hidup kita, iman kita akan tumbuh ketika kita mengalami secara langsung kuasa dan kesetiaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, panggilan Tuhan membawa pembebasan. Musa dan Harun dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Panggilan Tuhan selalu memiliki tujuan yang lebih besar untuk membawa pembebasan, kehidupan, dan berkat bagi orang lain. Kita belajar bahwa ketaatan kita terhadap panggilan Tuhan tidak egois. Itu adalah untuk keselamatan, pemulihan, dan berkat bagi sesama kita. Lebih jauh lagi, panggilan Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap tugas yang Dia berikan selalu bersifat holistik. Tidak hanya menyentuh satu aspek kehidupan, tetapi seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam kisah Musa dan Harun, misi mereka bukan sekadar mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan fisikal, tetapi juga membimbing mereka menuju hubungan yang benar dengan Tuhan. Mengajarkan ketaatan iman dan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Hal ini
menunjukkan bahwa pembebasan sejati selalu mencakup aspek rohani dan moral, bukan sekadar kebebasan lahiriah. Apakah aplikasi untuk hidup kita pada hari ini? Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhan dalam panggilan ataupun tugas kita, karena Dialah yang menyediakan penolong dan sumber daya yang kita perlukan. Ingatlah bahwa ketaatan kita boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Hidup yang taat menumbuhkan iman orang di sekitar kita. Jangan meragui atau takut menghadapi tugas yang besar itu. Penyertaan Allah membawa keberanian dan kepastian. Percayalah bahwa panggilan Tuhan tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga membawa berkat dan pembebasan bagi banyak orang. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Musa dan Harun mengajarkan kita bahwa percaya dan berserah kepada panggilan Tuhan selalu menghasilkan karya yang luar biasa. Ketika kita hidup taat dan bersandar kepada Allah, Dia akan bekerja melalui kita untuk menyentuh hati orang lain, membebaskan yang tertindas, dan meneguhkan iman banyak orang. Marilah kita berdoa agar Allah menolong kita untuk taat, berserah, dan percaya dalam setiap panggilan yang Dia berikan, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kesaksian nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingin memakai kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kesediaan kita untuk berserah kepadanya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.